Maka apa jadinya dunia ini kalau semuanya hari dan waktu ini adalah siang? Maka tidak akan ada kehidupan. Tentunya bumi ini akan terbakar. Apa jadinya kalau seandainya alam raya, bumi raya ini yang kita tempati ini malam senantiasa? Maka tidak akan ada kehidupan, karena akan menjadi bola salju, dingin mencekam. Ya, untuk memunculkan keyakinan bahwasanya yang maha mengatur, yang maha kuasa, yang maha segalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berfikir dan merasakan, menambatkan semuanya bahwasanya yang kuasa itu hanya Allah, yang punya kemampuan mengatur itu hanya Allah. Yang lainnya mungkin hanya sok-sokan saja. Ya sok-sokan saja. Direktur sok mengatur, ya kok mau mengatur orang lain, ya mau mengatur kantor, kok mau mengatur lingkungan, kok mau mengatur lembaga, ngatur dirinya sendiri tidak mampu. Siapa yang mampu mengatur dirinya? Apakah bisa dia mengatur dirinya untuk selalu muda senantiasa? Apakah bisa dia mengatur dirinya untuk selalu hidup senantiasa? Apakah bisa dia mengatur dirinya untuk tidak pernah terkena musibah selama-lamanya? Tidak ada. Bahkan lahir pun ke dunia kita tidak pernah niat. Lah, tatkala akidah kita sudah benar, tatkala keyakinan ini sudah mantap, yakin, hakul yakin bahwasanya kita ini dari Allah, bersumber semuanya dari Allah dan harus kembali kepada Allah dalam bidang apapun, maka Allah beri kepada kita bagaimana jalan keluar agar kita dimudahkan dalam usaha kita. Investasi kita adalah investasi akidah, investasi kita adalah investasi moral. Bagaimana agar keluarga kita bahagia? Ayo investasi akidah, benarkan akidah kita, bertambat kepada Allah, benarkan moralitas kita. Ingin kemudahan kepada anak, ingin kemudahan kepada keluarga, tebar kemudahan di muka bumi ini. Ingin rahmat dari Allah, rahmat kepada keluarga, tebar rahmat di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah siapa yang ada di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala tabaraka ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fanuyassiruhu lil usra. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saja puji tersyukur keagungan Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Banyak yang harus kita syukuri, terutama di pagi hari ini. Elaku ari mangken peten saja bisa arang-sarang bersama, bersua, bersatu padu, dan mudah-mudahan kebersamaan kita zahiran wa batinan, fisik dan juga batin kita, di masjid yang dimuliakan Allah ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat jamaah subuh. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, sateja poci keagungan ajunan Gusti. Sekak dima kalau berbeda semangat kak dinto, walaupun mungkin tidak segebiar gerakan dan kegiatan lain, angin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai sampai di mana usaha kita, sampai di mana perjuangan kita. Allah tidak akan menilai seberapa banyak hasil dari perjuangan kita. Itulah indahnya keadilan Allah.
sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebajikan-kebajikan kepada hambanya sesuai dengan semangat yang ada dalam pribadinya. Hadirin hadirat sidang salat jamaah subuh yang kami muliakan. Tentunya tiap-tiap manusia ingin kemudahan. Semua manusia memiliki naluri, keinginan, bahkan merupakan sebuah karakter sudah. Ingin dimudahkan dalam hidupnya. Apa kempang satu aja aktivitas usahanya. Semua insya Allah bertumpu kepada itu. Tapi kita dapatkan manusia bermacam-macam jalannya. Ada kadang-kadang karena mungkin kekurangan ilmu, dia ingin mudah dengan cara-cara pendekatan yang keliru. Ada umpamanya pendekatannya dengan cara tawakal kepada makhluk. Contohnya umpamanya dia selalu mendekat kepada orang yang berkuasa agar dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Atau mungkin ada yang lebih naif lagi, yaitu dengan cara klenik umpamanya. Biar saya dimudahkan, saya harus berusaha ini, itu dan sebagainya. Pendekatan dengan orang pintar. Banyak cara yang telah dilakukan oleh manusia, dan itu terjadi dari setiap generasi ke generasi. Karena naluri manusia ingin selalu mendapatkan kemudahan di bidangnya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam memberikan solusi kepada kita. Bagaimana agar kita mudah di dalam semua aktivitas kegiatan kita. Dan kemudahan itu bisa diraih oleh siapa saja. Dan kemudahan itu betul-betul mudah. Siapapun dapat. Tidak harus orang yang dekat dengan orang yang memiliki kebijakan. Tidak harus orang yang punya duit harus beli klenik umpamanya, karena klenik sekarang mahal. Ya, ada semacam tebusan-tebusannya. Maka dalam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi yang mana termaktub dalam surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Dalam surah Al-Lail ini, dalam surah Al-Lail Kak Dintoh, Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan sebuah sumpah. Demi malam tatkala gelap gulita menutupi cahaya siang, menutupi cahaya mentari, Allah bersumpah. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang tatkala terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah yang telah menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tiga sumpah Kak Dinto para Rabu Semulja saya setona tersimpul sebuah kekuatan manusia yang ingin mendapatkan cita-cita dan keinginannya, maka harus tambatkan hatinya dengan tambatan yang benar. Dia harus faham bahwasanya aturan yang terjadi di alam raya ini yang kita rasakan langsung, pergantian malam dan siang. Diri kita tercipta dalam bentuk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ini sangat erat dan sangat kita rasakan tiap hari. Maka beruntunglah orang yang bisa memahami terhadap aturan dari sang penguasa ini. Pasairah seampun atau tiaki pergantian malam dan siang Kak Dinto dengan sedemikian indah dan rapinya.
Maka apa jadinya dunia ini kalau semuanya hari dan waktu ini adalah siang? Maka tidak akan ada kehidupan. Tentunya bumi ini akan terbakar. Apa jadinya kalau seandainya alam raya, bumi raya ini yang kita tempati ini malam senantiasa, maka tidak akan ada kehidupan, karena akan menjadi bola salju, dingin, mencekam. Kita diciptakan oleh Allah SWT dan telah melihat siang hari yang terang benderang, malam hari yang gelap gulita. Sekadin makadin para Rabu semulia untuk memunculkan keyakinan bahwasanya yang maha mengatur, yang maha kuasa, yang maha segalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berfikir dan merasakan, menambatkan semuanya bahwasanya yang kuasa itu hanya Allah. Yang punya kemampuan mengatur itu hanya Allah. Yang lainnya mungkin hanya sok-sokan saja. Ya sok-sokan saja. Ya. Direktur sok mengatur, ya. Kok mau mengatur orang lain, ya? Kok mau mengatur kantor, kok mau mengatur lingkungan, kok mau mengatur lembaga, ngatur dirinya sendiri tidak mampu. Siapa yang mampu mengatur dirinya? Apakah bisa dia mengatur dirinya untuk selalu muda senantiasa? Apakah bisa dia mengatur dirinya untuk selalu hidup senantiasa? Apakah bisa dia mengatur dirinya untuk tidak pernah terkena musibah selama-lamanya? Tidak ada. Bahkan lahir pun ke dunia kita tidak pernah niat. Keyakinan ini harus betul-betul tertambat. Inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menyelesaikan problematika hidup ini dengan benar, bukan dengan cara yang bermacam-macam sebagaimana yang ditawarkan saat ini, ya. Kadang-kadang kita terprovokasi, ingin kemudahan hidup ikut caranya makhluk. Ya tidak mungkin lah. Makhluk atau dirinya sendiri tidak mampu, apalagi mau memberikan solusi kepada orang lain. Kepada dirinya tidak mampu kita. Saya, Rusdi ini tidak mampu. Ya. Ya, saya divonis oleh dokter, saya harus operasi polip. Padahal saya benci operasi. Iya. Tapi mau apa? Saya benci kepada uban sebenarnya, ya. Karena uban ini pertanda penuaan. Tapi mau apa? Cik tombu. Iya kan? Saya benci terhadap, katakanlah, kerapuhan gigi-gigi saya karena saya ingin mengunyah sebagaimana saya waktu muda. Tapi saya tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sang pengatur. Subhanallah. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat siapa yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan ini. Kita ini tercipta laki-laki, kita ini tercipta ada jenis lagi perempuan yang saling menguntungkan, saling memerlukan. Apakah ini terjadi sendirinya? Apakah ini ada akses kita terhadap penciptaan itu? Tidak. Kita hanya menikmati saja. Lah, tatkala akidah kita sudah benar, tatkala keyakinan ini sudah mantap, yakin, hakul yakin bahwasanya kita ini dari Allah, bersumber semuanya dari Allah dan harus kembali kepada Allah dalam bidang apapun, maka Allah beri kepada kita bagaimana jalan keluar agar kita dimudahkan dalam usaha kita. Sehingga Allah SWT mengangkat ayat inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Sungguh usaha kalian ini bermacam-macam. Indah sekali ini, ya. Bermacam-macam. Ada tukang memulung sampah, ya. Ada pejabat yang manggrong-manggrong, presiden umpamanya, kemana-mana menjadi sorotan. Ada gubernur, ya. Ada tukang ngarit, ya.
ada baby sister, semuanya lengkap di dunia ini. Inna sa'yakum lasyatta, usaha kamu itu banyak. Allah SWT mengangkat ini agar kita ini tidak lupa diri, bahwasanya semua usaha yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang dilakukan oleh setiap individu dari hamba-hamba Allah, dari makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini, agar memunculkan kesadaran bahwasanya ini semuanya dalam rangka merampungkan daripada kehidupan dunia ini. Apa jadinya kehidupan ini tanpa ada pemulung sampah? Maka akan terjadilah sampah yang menggunung di mana-mana. Mungkin profesinya sangat menjijikkan, tapi ternyata dampaknya tidak dirasa. Terjadilah lingkungan yang bersih. Ya, mungkin kita lihat orang yang kerjanya keras, kasar, ya, katakanlah tukang bajak sawah, orang mance, ya kan? Dia tidak pernah mengeluh. Di pagi hari yang buta, dia sudah menancapkan sebiji-sebiji, selembar-selembar dari yaitu tanaman padi kita. Mungkin kita jijik ulah pagi-pagi, orang-orang biasanya olahraga, ya, orang-orang biasanya begini dan begitu, dia sudah menjongkok di pematang-pematang sawah, ya Allah. Tapi tahukah kita, dari dia kehidupan ini berjalan, dari dia kita hidup, dari tangan-tangan kasar mereka kita akan mendapatkan harapan-harapan yang besar. Apa artinya yang hebat-hebat itu tanpa adanya yang kasar-kasar ini? Inna sa'yakum lasyatta. Sadarlah, sungguh ini takdir dari Allah agar kehidupan ini berlangsung. Maka sungguh Allah SWT benci kepada orang yang melihat sebelah mata. Benci Allah bahkan kepada orang yang menghina fakir miskin, menghina orang-orang yang terlantar. Allah SWT mengancam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ini sebenarnya memberikan semacam pengarahan dan pencerahan kepada kita agar kita hadirin yang dimuliakan Allah tahu diri, kita tidak akan bisa hidup seorang diri, kita butuh orang lain. Al-insan madaniyun bit-tab'i, manusia adalah makhluk yang diciptakan hidup berkelompok. Masjid ini tidak akan berdiri tanpa ada tukang batu yang kasar. Bukan karena orang kaya yang banyak uangnya, maaf, uang tidak akan berarti apa-apa. Masjid ini tidak akan ada berdiri kalau tidak ada pancek yang mau mengolah lumpurnya, berpayah-payah di siang hari bolong. Itu maksudnya dari ayat ini. Maka jangan sampai orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan-kelebihan dalam mengatur dunia ini sampai menghinakan yang kecil-kecil. Awas, kalau Anda sampai meremehkan yang kecil, Anda meremehkan yang lemah, bohong agama Anda. Ini klaim dari Allah. Bohong, agamamu itu bohong. Walaupun kau adalah imam solat, walau kau ustadz yang selalu mengumandangkan kebajikan, walaupun kau kiai yang harismatikanya ya betul-betul meluas kemana-mana, harismanya meluas kemana-mana. Stop. Bukan itu ukurannya. Ukuran kita harus ada sense, rasa dengan sesama. Inilah yang harus dibangun sebenarnya. Maka Allah mengangkat inna sa'yakum lasyatta. Tentunya karena usaha kita ini bermacam-macam, semua ingin kemudahan. Tukang sampah ingin kemudahan, presiden ingin kemudahan, menteri ingin kemudahan, tukang baja ingin kemudahan, semuanya ingin kemudahan. Bagaimana agar kita dimudahkan oleh Allah?
Yang menuntut ilmu ingin mudah, ibu-ibu ingin mudah, semuanya bapak-bapak ingin mudah dengan profesinya masing-masing. Maka Allah mengangkat solusinya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang suka memberi dan selalu bertakwa, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan meyakini adanya surga, fasanu yassirul yusra, maka akan kami mudahkan kepada kemudahan-kemudahan. Fid darain, di dunia dia dimudahkan, dan di akhirat dia akan dimudahkan dengan masuk surga. Jadi ada 3 syarat. 1, a'ta. Kedua, ittaqa. Yang ketiga, saddaqa bil husna, untuk menjadi mudah dalam profesi kita masing-masing. Kita harus memiliki semangat empati berbagi. Ya. Ini berbagi bukan melulu milik orang yang berkemampuan, berkelebihan, tidak. Berbagi ini harus dimiliki oleh siapa saja, dari yang paling rendah kepada yang tertinggi. Maksudnya semangat berbagi tidak harus bagi-bagi duit, tidak. Tapi ada dalam hatinya, dia selalu ingin memudahkan, ingin membantu. Tidak bisa membantu dengan fasilitas, dia mungkin bisa membantu dengan tenaga. Tidak bisa membantu dengan tenaga, mungkin bisa membantu dengan fikiran. Tidak bisa membantu dengan fikiran, mungkin bantu dengan doa dan motivasi. Bantu dengan dukungan. Kita kalau ingin mudah harus memiliki sikap dan mentalitas seperti itu. Jangan cuek. Selama kita cuek, maka kita akan tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan bukan berarti kaya. Kemudahan bukan berarti naik pangkat. Kemudahan bukan berarti sesuai dengan cita-cita nafsu kita. Tidak, maksudnya kita dimudahkan hidup ini. Tukang sampah dia, tapi dia dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada benturan antara profesi dirinya dengan karakter dan lingkungannya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya. Dimudahkan oleh Allah, menerima. Dia potretnya tukang sampah, tapi jiwanya jiwa yang penuh dengan damai dan bahagia. Banyak potretnya direktur, potretnya mapan, tapi ternyata terjadi benturan, bentrok batinnya. Mungkin tampak luarnya dia bahagia, mapan dan sebagainya, tapi jiwanya keropos. Ini bukan kemudahan. Ini bukan kemudahan. Orang yang akan mendapatkan kemudahan, orang yang memiliki jiwa seperti itu. Jiwa yang selalu ingin berbagi. Jiwa yang selalu peka. Ini harus kita munculkan. Bukan jiwa individualistik. Bukan. Wattaqo, dan dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya konsisten ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia selalu yakin terhadap surga. Artinya perbuatannya berlandaskan untuk mencari akhirat, tidak tendensius, tidak ada udang di balik batu. Jadi 3 syarat inilah yang akan memudahkan profesi kita. 3 syarat inilah yang akan memudahkan usaha kita. Dengan catatan garis terang bahwasanya mudah itu bukan berarti kaya. Mudah itu bukan berarti naik pangkat. Mudah itu bukan berarti keinginan nafsu, tapi kemudahan ini adalah keselarasan hidup. Kita hidup selaras nuraninya dengan pekerjaannya, diberikan oleh Allah SWT kedamaian, kesamaan, dan dia mendapatkan ridha dari Allah SWT. Itulah yusra yang dikehendaki oleh Allah SWT, bukan yusra yang abal-abal, ya. Yusra yang abal-abal itu ya katanya manusia saja. Wah, dia itu sukses katanya. Padahal dia dalam keluarganya bagaikan perang saudara, ya. Tidak ada kedamaian. Wah, dia katanya sukses, padahal batinnya selalu perang. Tidak pernah ada kedamaian. Naudzubillahi min dzalik. Jadi simpel. Jadi setelah kita kuatkan akidah kita yakin, maka untuk meraih kemudahan
dalam kehidupan ini kita hanya bertambat kepada Allah, yakin bahwasanya petunjuk itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Maka kita jalani petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dimudahkan, ya beri kemudahanlah kepada orangnya. Ya, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hambanya itu selalu membantu saudaranya. Ini rumus mudah sekali, bisa dijangkau siapa saja. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tidak usah. Ya, wah sekolah sampai ke Amerika, tidak usah terlalu jauh ya. Untuk dapat kemudahan, ya pegang surat Al-Lail ini, pegang hadis ini. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu selalu membantu saudaranya. Apa yang kurang kalau sudah dibantu Allah? Ya, kalau dibantu pemimpin sebentar lagi akan turun, habislah penolong kita ya. Bisa jadi pemimpin akan datang kejam kepada kamu, dulu syirik kepada saya, tak balas kamu nanti. Bisa nanti diberi tempat yang sangat betul-betul menyakitkan nanti. Itulah kalau kita bertawakal kepada makhluk. Jadi sebenarnya di situ, konsepnya di situ. Itu yang akan mendapatkan kemudahan dunia akhirat. Adapun orang yang hanya mendapatkan kemudahan dunia, mungkin dia cita-citanya hanya dunia. Ya berbuat baik kepada orang, tapi tidak ada keyakinan akidah yang benar, dia betul-betul akan mendapatkan kebajikan. Banyak orang-orang Kristen ya, yang baik-baik, dia baik ya, tapi hanya dia dapat di dunia saja, akhirat tidak. Tapi kalau kita umat Islam, kita akan mendapatkan darain, dua kampung, kampung dunia dan kampung akhirat. Itulah akhirat yang merupakan cita-cita terbesar kita. Karena itu Ar-Rahim, Allah yang memiliki, dialah pemberi nikmat as-sabitah yang tetap dan kekal. Itu hanya kepada orang-orang yang akidahnya benar, al-mu'minin wal mu'minat, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun orang-orang yang sebaliknya, yang akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya ini, walaupun potretnya mungkin dia sukses, potretnya mungkin dia mewah dan lain sebagainya, Allah memberikan kabar kepada kita. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau berbagi, wastaghna, dan merasa berkecukupan dengan dirinya sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mengingkari adanya al-husna, surga, fasanuyassiru lil yusra, maka pasti akan kami mudahkan kesulitan-kesulitan baginya. Jadi orang yang tipe dan karakternya itu bakhil, artinya tidak tahu menau terhadap kesusahan, kesulitan, tak mau menau terhadap rekong tetangga, rekong keluarga, rekong teretan, maka pasti dia akan rekong senantiasa. Pasti dia akan selalu dalam keadaan duka senantiasa. Awas, ini sifat yang sangat tercela. Bakhil, tidak mau berbagi, bakhil, merasa berkecukupan. Sengkok tak main cuma, bersengkok tak ngince, stop. Itu bukan tabiat manusia. Itu tabiat yang datang dari setan. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Kita dapat air karena ada tangan-tangan yang bisa menghantarkan air kepada kita. Engki apa engki? Kita makan karena ada tangan-tangan kasar yang telah menjadikan beras itu datang dan menghampiri kita. Kita jangan sampai lupa daratan, lupa diri, bahwasanya semuanya ada tangan-tangan orang lain, sehingga kita mengambil manfaat darinya. Mila ini klaim serang Allah, wa amma man bakhila wastaghna, awas, orang yang bakhil dan merasa berkecukupan karena mapan hidupnya, pasti orang ini akan selalu sengsara hidupnya.
Al-bakhil ba'idun minan nas wa ba'idun min Allah. Orang bakhil itu jauh dari manusia dan jauh dari Allah. Allah tidak suka. Bagaimana logika kok mau bakhil dia ya? Dia lahir ke dunia tidak punya apa-apa. Dia hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan jabatan. Dia diuji oleh Allah mungkin dengan penghasilan. Itu ujian dari Allah. Awas, yang sukses sekarang kata kategori manusiawi ya, kategori nafsu, jangan merasa itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya ujian, yang miskin ujian, semuanya ujian. Yang alim ujian, ya. Yang berkuasa ujian, rakyat ujian, semuanya ujian. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhi sifat ini. Ini kontraproduktif. Tidak mungkin kita akan bahagia. Tidak mungkin bahagia orang bakhil itu. Istrinya saya benci, anaknya saya benci. Iya betul. Apalagi orang lain. Iya apa enggak? Betul ini. Apalagi wastaghna, dia merasa berkecukupan. Wah, sombong sekali orang ini. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mengingkari al-husna. Fasanu yassiru lil usra, maka akan kami mudahkan kesulitan-kesulitan baginya. Jadi bagaimana investasi kita? Investasi kita adalah investasi akidah. Investasi kita adalah investasi moral. Bagaimana agar keluarga kita bahagia? Ayo investasi akidah. Benarkan akidah kita, bertambat kepada Allah, benarkan moralitas kita. Ingin kemudahan kepada anak, ingin kemudahan kepada keluarga, tebar kemudahan di muka bumi ini. Ingin rahmat dari Allah, rahmat kepada keluarga, tebar rahmat di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini. Yaktena, yang ada di langit itu akan mengasihani kalian semuanya. Siapa yang di langit? Allah. Siapa yang di langit? Al-malul a'la, Allah. Al-malul a'la, para malaikat. Kalau sudah kita mendapatkan kasih sayang dari Allah dan para malaikat, sudah habis perkara sudah. Biar manusia semuanya benci tapi Allah tidak mungkin kita kan istilahnya kesulitan apa-apa. Hadirin yang berkah Allah, tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan karena mungkin kita banyak aktivitas ya. Mudah-mudahan dengan yang ya sekedarnya ini sekoti Kak Dinto kula bisa mengambil manfaat lagi. Toreh kula ban sampean Kak Dinto berubah dengan merubah moralitas kita, dengan merubah akidah kita. Ayo kita luruskan kedua-duanya ini ya. Ya, bukan merubah dengan cara yang telah dijalankan oleh pemimpin-pemimpin kita. Suruh kerja bukan. Dia akhirnya kita ini menjadi manusia-manusia bengis ya. Ya, semuanya sekarang bengis ya. Ya dunia orang sakit dijadikan barang dagangan, ya kan? Orang cari ilmu dijadikan barang dagangan, iya, dibisniskan, ya kan? Ya Allah, orang sakit biasanya dibantu, wajib dibantu, malah dijadikan yaitu barang dagangan yang sangat komersil. Waduh, yang paling hebat dan heboh, keuntungannya berlipat-lipat. Ya Allah, betul-betul miris hati nurani. Orang yang menuntut ilmu dijadikan alat dagangan juga sekarang. Ya Allah, padahal ini adalah semulia-mulianya perbuatan. Sudah kita kalap semuanya. Kenapa? Karena akidah kita bermasalah. Kenapa? Karena moralitas kita bermasalah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini membawa keberkahan bagi kita. Ya Allah, catatlah kami ini dalam takdir-Mu. Mudah-mudahan kita dibersatukan oleh-Mu ya Allah dalam sebuah jamaah yang selalu ingin menghamba kepada-Mu, yang ingin selalu mencari ridha-Mu. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.